Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan beberapa hal dalam rangka untuk pengendalian dan pencegahan sebaran COVID-19 di Sumatera Utara. Di antaranya, yang pertama, untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah mengimbau warga agar menerapkan jaga jarak atau physical distancing, yang artinya harus dilaksanakannya pembatasan jarak fisik atau kontak fisik dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di luar rumah, tetapi di dalam rumah. Karena itu, masyarakat diminta untuk menerapkan physical distancing secara disiplin. Masih banyak warga yang tidak disiplin menerapkan physical distancing, padahal tidak semua orang yang berinfeksi virus menunjukkan gejala atau hanya mengalami gejala ringan. Sehingga sulit diketahui secara kasat mata bagaimana penderita yang sakit tersebut. Menjaga jarak pada setiap kegiatan komunikasi sosial menjadi sangat penting. Droplet atau percikan ludah atau lendir pada saat orang sakit ini sedang bersin atau batuk bisa menyebar merata sampai radius 1,5 meter. Jarak itulah yang harus kita jaga supaya kita tidak tertular. Ini jadi penting karena kalau ini tidak dilaksanakan, maka dari hari ke hari penambahan kasus akan terus saja terjadi. Apalagi kita sudah tidak tahu pasti siapa di antara kita yang sakit atau tidak sakit. Mari bersama-sama menjaga jarak dalam berkomunikasi maupun dalam beraktivitas. Ambil jarak aman 2 meter antar sesama manusia. Ini penting bukan hanya di luar rumah, tetapi juga di dalam rumah dan lingkungan kerja. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara mengimbau agar semua warga tetap berada di rumah. Kami juga mengimbau agar kaum pekerja menerapkan kerja dari rumah atau work from home. Hal ini senada dengan seruan Gubernur Sumatera Utara terkait penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara bahwa mengimbau kepada kalangan dunia usaha dan masyarakat Sumatera Utara memberlakukan sistem bekerja dari rumah bagi pekerja instansi pemerintah dan swasta. Bagi kalangan pekerja industri untuk memberlakukan sistem bekerja giliran semaksimal mungkin, dengan tetap memberikan hak pekerja dan jangan sampai melakukan pemutusan hubungan kerja atau penghentian kontrak kerja. Hingga pada hari ini, Sabtu tanggal 28 Maret 2020, pukul 17.00, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengkonfirmasi data orang yang terpapar COVID-19 dengan rincian sebagai berikut. Penderita positif sebanyak 14 orang, pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 77 orang, orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 4.064 orang.
Dari data di atas disampaikan bahwa orang positif COVID-19 mengalami peningkatan sebanyak 35,7%. Data pasien dalam pengawasan atau PDP mengalami peningkatan sebesar 1,2%, dan data orang dalam pemantauan atau ODP yang melapor mengalami peningkatan sebesar 26,3%. Kenaikan dari data hari Jumat sebelumnya, 27 Maret 2020, pukul 17.00. Berikut ini adalah daftar pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat untuk gugus tugas penanganan COVID-19 di Sumatera Utara. Pertanyaan pertama dari Indra Juli. Keberadaan APD tenaga medis salah satu kendala penanganan COVID-19. Sudah sejauh apa penyiapan APD di Sumut? Jadi, pemerintah Sumatera Utara telah mendatangkan APD dengan daftar sebagai berikut. Baju coverall sebanyak 2.115 piece, sarung tangan karet sebanyak 4.650 piece, sarung tangan trusty prostek sebanyak 10 piece, helm sebanyak 51 piece, Google 60 piece, sepatu boot safety sebanyak 597 piece, masker type N95 sebanyak 50 piece. Jumlah ini adalah sebagian kecil yang dipesan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sisa lainnya masih dalam proses untuk pengadaan dan pengiriman dari produsen. APD-APD tersebut telah didistribusikan kepada rumah sakit antara lain Rumah Sakit GL Tobing, Rumah Sakit Haji, Rumah Sakit TNI AL, Rumah Sakit TNI AU, Rumah Sakit TNI Angkatan Darat, dan lain-lain. Kemudian untuk pertanyaan kedua, datang dari Yan Muhardiansyah yang menanyakan, sudah berapa warga Sumut yang menjalani tes COVID-19 dan sejak kapan dan apa hasilnya? Adakah peta sebaran ODP dan PDP serta COVID-19 di Sumut? Jadi untuk mendapatkan data sebaran COVID-19 di Provinsi Sumut dapat dilihat dalam web COVID-19 sumutprov.go.id. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Saudara Haris Fadil, apakah gugus tugas akan mengusulkan pembelian alat atau mempersiapkan lab sendiri di Sumatera Utara untuk mengetes sampel dari PDP Corona? Pertanyaan yang sama juga diajukan oleh Saudari Aziza, bagaimana kesiapan Sumut untuk rapid test COVID-19 seperti yang diinstruksikan Presiden? Jadi Pemprov Sumut telah menerima alat rapid test sebanyak 3.600 unit dan telah disebarkan ke berbagai kota dan kabupaten. Sedangkan untuk mempersiapkan laboratorium sendiri, sementara ini gugus tugas percepatan COVID-19 mengirimkan ke Balitbangkes Kemenkes di Jakarta. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari Sumut Pos, terkait ODP yang tidak patuh, bagaimana tindakan tegas yang dilakukan? Untuk pasien-pasien ODP yang dilaksanakan isolasi di rumah, telah dilakukan pencatatan identitas, alamat beserta nomor teleponnya, dan data tersebut dikoordinasikan dengan instansi Polri untuk dilaksanakan pengawasan pasien tersebut.
Demikian rilis pers conference hari ini dari gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara. Lawan virus corona, bersama kita bisa. Horas!